Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan fillah, para pengunjung Opi Mall yang insyaallah sama-sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja alhamdulillah kalimat mulia hendaklah kita lazimkan di lisan kita atas segala limpahan rahmatnya, atas segala limpahan karunia yang telah diberikan kepada kita sebagai hambanya, sehingga setiap aktivitas kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat sering salam marilah kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan tidak lupa kita bermunajat kepada Allah, semoga kelak kita dikumpulkan di golongan umat Rasulullah SAW di telaga Kausar di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada sore hari ini mendapatkan amanah untuk menyampaikan sedikit pengetahuan mengenai Tibun Nabawi yang utama, modal utama kita sebagai umat muslim untuk dalam rangka memudahkan kita dalam rangka beribadah kepada Allah, yaitu kesehatan. Kita hadir di sini, kita dapat melaksanakan aktivitas, perlu modal. Modal yang ada di tubuh kita yaitu sehat. Coba kalau sakit, pacak ke sini? Tidak pacak. Tengkurap ya gitu biasanya di tempat tidur. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas baik secara muamalah maupun untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Dan tentunya ini atas keberkahan, kebaikan Allah kepada kita selaku hambanya. Namun nikmat sehat ini terkadang disepelekan oleh sebagian masyarakat kita. Dimudah-mudahkan dalam rangka kita mengetahui tentang kesehatan ini. Kalau sudah ngerasa sakit, nah baru kita berejo nak nyari sehat. Biasanya seperti itu. Ngapo dak ibarat mobil itu sebelum rusak, sebelum ngalami banyak kendala, harus diapa ke? Diservis tentunya. Nama itu juga tubuh kita. Sebagaimana kita punya kendaraan yang harus dirawat, tubuh pun demikian. Perlu yang namanya perawatan. Nah, perawatan-perawatan inilah yang perlu kita pahami, kita ketahui agar kita bisa sehat terus dalam rangka melaksanakan kebaikan, tentunya kebaikan dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ikhwan fillah, para pengunjung Opi Mall yang insya Allah sama-sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi Tibun Nabawi ini yang harus kita pahami dulu. Sebenarnya banyak yang tahu Tibun Nabawi, cuman belum terlalu apa sih Tibun Nabawi itu? Oh, pengobatan cara Nabi. Oh iya, apa sih tapi pengobatan cara Nabi itu apa? Nah, di sini insya Allah kita akan bahas sedikit mengenai Tibun Nabawi.
Tibun Nabawi asal kata tibun. Asal katanya itu dari kata tabayatubu. Tibun yang berarti kemahiran atau keahlian dalam hal pengobatan. Orang yang melakukan terapinya biasa disebut tabib, tabib biasanya. Jadi orang yang melakukan perbaikan atau pengobatan biasa disebut tabib. Nabawi, apa itu Nabawi? Nabawi itu petunjuk dari Nabi. Apa yang dilakukan, apa yang diinformasikan oleh Rasulullah mengenai pengobatan, itulah yang dinamakan tibun nabawi. Baik dia melakukannya sendiri ataupun dia memerintahkan para sahabat untuk melakukan dalam rangka menjaga kesehatan. Tibun nabawi di zaman Rasulullah itu Rasulullah tidak pernah menyebutkan atau menyinggung-nyinggung masalah tibun nabawi. Makna dari tibun nabawi itu tidak pernah diceritakan oleh Rasulullah. Namun pada abad ke-13 itu baru para ulama hadis, Imam Ibu Abu Nuaim, terus yang biasa kita sering kenal Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu menulis kitab mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan pengobatan atau tentang kesehatan yang telah dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW. Barulah terkumpul istilah-istilah bahwa tibun nabawi. Jadi pada zaman Rasulullah tibun nabawi itu belum dipakai istilahnya. Baru ada setelah zaman para imam hadis, ahli hadis di abad ke-13 hingga sampai dengan saat ini. Istilah tibun nabawi biasa dipakai atau sering diistilahkan. Apa saja tibun nabawi itu? Tibun nabawi. Jadi sebelum kita melakukan pengobatan atau sebelum kita melakukan tindakan-tindakan yang dalam rangka menjaga kesehatan ataupun dalam rangka penyembuhan penyakit, biasanya yang terpikir oleh kita kalau sakit itu apa? Biasanya kita langsung ke medis atau ingat dokter fulan atau fulana atau ke rumah sakit ini atau ke tempat terapi ini dalam rangka kita memperoleh kesembuhan. Boleh tidak ya silakan saja. Namun ternyata ada yang lebih utama sebagaimana yang baginda Rasulullah SAW sampaikan. Jadi untuk mendapatkan satu permasalahan mengenai pengobatan, maka kita harus merujuk dulu ke contohnya dulu. Siapa yang harus kita contoh? Tidak lain tidak bukan yaitu baginda Rasulullah SAW. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membagi kategori penyakit. Penyakit menjadi dua. Biasa kita sebut dengan yang pertama itu penyakit yang berkaitan dengan jasad. Apa itu penyakit jasad atau penyakit medis? Jadi penyakit medis atau penyakit jasad adalah segala sesuatu penyakit yang berhubungan dengan jasad. Dengan jasad kita. Entah itu sakit stroke, entah itu kolesterol, diabetes, penyakit menular, penyakit regeneratif, penyakit turunan atau sejenisnya yang berhubungan langsung dengan jasad. Yang berhubungan langsung dengan jasad. Maka itu dikategorikan penyakit medis. Apakah ada di sini? Insya Allah ada. Cuman kakek kita cari solusinya. Penyakit yang berhubungan langsung dengan jasad itu adalah penyakit medis. Sakit kepala itu penyakit medis. Sakit perut. Permasalahannya kalau sakit kepala kita datang ke dokter atau ke rumah sakit, yang diperiksa apa? Kepala yang diperiksa. Terus apa outputnya? Biasa yang diresepkan oleh dokter adalah obat tentang sakit kepala.
Tapi kalau di dunia terapi secara tibu nabawi, kalau untuk sakit kepala belum langsung diinjak obat, tapi dijingok dulu tanggal berapa ini. Kalau pegawai tanggal 15 sampai tanggal 20 ke pucuk itu sakit kepala bisa jadi. Karena ngapa? Karena buntu. Kalau pegawai ya sakit kepala nyebab apa? Buntu bisa nyebab ke sakit kepala tak? Bisa. Ada duit tapi banyak tagihan bisa juga nyebab ke sakit kepala. Tidak selesai dengan paramek, dengan bodrek dan segala macamnya. Solusinya apa? Solusinya adalah gajian. Ribut dengan bini, ribut dengan wong tua, ribut dengan dulur. Bisa tak nyebab ke sakit kepala? Bisa. Nah, jadi penyakit yang berkaitan dengan medis itu ialah penyakit yang berhubungan dengan jasad, itulah penyakit medis. Nah, ada lagi penyakit yang berhubungan dengan rohani. Ialah namanya penyakit non medis, biasa disebut dalam kitab Zadul Ma'ad tentang Tibun Nabawi oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu penyakit non medis atau berkaitan dengan rohani. Apa itu penyakit non medis? Penyakit yang ada, yang biasa kita rasakan, tapi kadang tidak ada disadari. Contohnya apa? Nak marah baik, mudah marah, mudah ringam dengan wong, males ibadah. Antara drama Korea dengan panggilan azan, kaget dulu drama Korea dulu. Atau antara main game dengan azan maghrib, kaget dikit lagi. Main apa namanya itu? Mobile Legend apa? Atau yang sejenisnya, atau yang semisal. Maka itu bisa dikategorikan penyakit medis, non medis. Terus apa lagi? Misalnya susah tidur, insomnia, susah tidur. Kalau sudah tidur, susah bangun. Sehingga subuh kelewatan, subuh kesiangan. Maka itu bisa dikategorikan dari penyakit non medis. Yang bawa kita tuh jauh dari Allah tuh bisa dikategorikan bahwa itu penyakit non medis. Nah, bahayanya adalah penyakit non medis itu bisa menyebabkan penyakit medis. Contoh, nak marah baik, dikit-dikit nak marah, dikit-dikit nak marah, maka bisa terjadi serangan hipertensi, darah tinggi. Umum terjadi. Uji wong banyak makan garam, iya salah satu penyebabnya. Cuma hipertensi juga mudah ringam juga bisa. Mudah ringam dengan wong, dikit-dikit nak marah. Nah, tahu. Hati-hati, itu penyakit non medis. Nah, berkaitan dengan jasad, dengan ruh tadi atau jasmani dengan rohani. Nah, ini sangat berkaitan. Unsur manusia itu terdiri dua unsur tadi. Satu jasad, satu ruhani tadi. Makanya biasa disebut dengan jasmani dan rohani. Antara jasmani dengan rohani ini kalau dipisah, apa yang terjadi? Jenazah. Mati berarti. Maka dua unsur ini itulah yang ada di dalam manusia. Nah, jasad memerlukan yang namanya sistem kekebalan. Sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuh ini gunanya untuk apa? Untuk menangkal serangan-serangan dari luar. Berupa apa? Berupa virus, bakteri, kuman, yang sekarang lagi ngetren nih, sampailah setahun ini, apa namanya? COVID, coronavirus disease. Untuk menangkal serangan-serangan itu, maka tubuh memerlukan yang namanya kekebalan, yang biasa kita sebut dengan imunitas.
Untuk meningkatkan sistem kekebalan tadi atau imun tadi, maka perlu yang ada namanya gaya hidup sehat. Perlu yang ada namanya nutrisi-nutrisi, vitamin, mineral, makanan-makanan yang sehat, terus istirahat cukup, olahraga cukup, yang fungsinya untuk meningkatkan sistem imun, untuk nangkal serangan-serangan dari luar tadi. Di ruhani, di ruh kita perlu juga yang namanya kekebalan untuk nangkal yang namanya subhat-subhat, maksiat-maksiat, ajaan-ajaan yang galak ke arah kesesatan. Untuk meningkatkan kekebalan tadi, itulah yang namanya iman. Kalau di jasad tadi perlu yang namanya imun, kalau di ruh tadi yang perlu yang namanya iman. Untuk meningkat ke iman ini tadi perlu nutrisi juga. Itulah yang namanya ibadah, sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya insya Allah tak kalah kita mencontoh Rasulullah, fix pasti hidup kita sehat. Jangan lagi diragu ke, kalau sudah Rasulullah mencontohkan, maka insya Allah hidup kita akan sehat. Salah satunya apa yang kadang keliru di masyarakat? Rasulullah mengajarkan makan ketika lapar. Makan itu ketika lapar, bukan pada saat jam 12. Jadi kalau jam 10 sudah lapar, apa yang harus dilakukan? Makan. Tidak apa-apa model campur mie. Biasa kan itu. Kalau jam 10 tuh. Model campur mie. Pedas sedikit, njuk. Jeruk kunci sudah. Berkeringatlah itu biasanya. Kaget jam 2, jam 3 terasa apa? Lapar lagi, makan lagi. Jadi makan itu ketika lapar. Berhenti sebelum kenyang. Tak kalah kita makan sampai berdegek, apa yang terjadi? Perut terlalu banyak isi. Kapan perut terlalu banyak isi? Kan harusnya kan sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiganya lagi adalah udara. Tak kalah diisi galo-galo makanan, maka apa yang terjadi? Fungsi organ akan sulit bekerja, sehingga menyebabkan kinerja jantung sulit untuk mengekspor oksigen ke otak, sehingga otak kekurangan oksigen. Ketika otak